Bek andalan Sintayong optimis lawan Irak U20. Indra Syafri targetkan emas di SEA Games 2023. Prestasi terbaik timnas Indonesia di kancah internasional. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Adaptasi berjalan baik, bek andalan Sintayong optimis. Jelang melakoni laga perdana kontra Irak U20, skuad timnas U20 Indonesia tengah menjadi sorotan lantaran terus berusaha adaptasi dengan cuaca dingin yang ada di Uzbekistan. Pasalnya suhu udara mencapai 2 hingga 14 derajat Celcius. Meski begitu, hal tersebut ternyata tak menyurutkan semangat para pemain. Bek kiri andalan Sintayong Frankie Misa memastikan telah beradaptasi dengan baik. Pemain asal Persija itu mengaku siap untuk menghadapi Irak U20 besok. Setelah tiba di Uzbekistan, cuaca sangat dingin, tapi ini bukan penghalang bagi kami untuk bermain di Piala Asia U20. Kami harus beradaptasi dengan baik, ucap Frankie Misa. Lebih lanjut, Frankie pun menatap laga melawan Irak penuh dengan optimis. Pemain asal Nusa Tenggara Timur itu mengakui Irak memang lawan yang tangguh. Namun Frankie menegaskan timnas U20 Indonesia juga bukan tim yang lemah dan siap memberikan kejutan. Tak hanya Frankie, pemain Persija Jakarta lainnya yakni Doni Tripamungkas pun mengaku optimis meskipun harus melawan cuaca yang memang dingin. Menariknya, kedua pemain tersebut sama-sama berposisi sebagai bek kiri yang akan menghadirkan laga yang sengit bagi skuad asuhan Sintayong. Sekedar informasi, Piala Asia U20 2023 sendiri merupakan bentuk dari kualifikasi Piala Dunia U20 2023. Indonesia memang dipastikan akan tampil pada Piala Dunia U20 sebagai tim tuan rumah. Akan tetapi Sintayong tetap menghadapkan skuad Garuda Nusantara untuk menampilkan yang terbaik selama tampil di Piala Asia U20. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan ajang Piala Asia U20 sebagai pematangan skuad Garuda Nusantara untuk Piala Dunia U20 mendatang. Prestasi terbaik timnas Indonesia di kancah internasional. Pertama, Piala AFF U19 2013. Piala AFF U19 2013 menjadi prestasi terbaik timnas Indonesia di kancah internasional yang terakhir. Kala itu timnas Indonesia muda yang diasuh oleh Indra Syafri diperkuat oleh nama-nama seperti Evan Dimas, Ilham Udin, Maldini Pali, dan sebagainya. Garuda Muda memastikan kemenangannya setelah menang 7-6 atas Vietnam di babak adu penalti. Kemenangan ini menjadi begitu spesial lantaran telah cukup lama timnas Indonesia puasa gelar, sebelum akhirnya dipatahkan oleh Evan Dimas dan kawan-kawan. Kedua, SEA Games 1991 Manila. Pada SEA Games 1991, timnas Indonesia berhasil lolos ke final setelah mengalahkan Singapura. Di partai puncak, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti dengan skor 4-3. Alhasil, perolehan medali emas untuk kontingen Indonesia bertambah. Sayangnya setelah medali emas itu, timnas Indonesia selalu gagal meraih emas di SEA Games selama kurun waktu 31 tahun. Terakhir di SEA Games 2021 Vietnam, timnas Indonesia harus gagal meraih emas setelah kalah dari Thailand di semifinal. Dan kini tantangan datang di SEA Games 2023 asuhan Indra Syafri. Ketiga, Piala Dunia 1938. Timnas Indonesia pernah mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang lolos zona Asia untuk bertanding di Piala Dunia 1938 di Prancis. Saat itu Indonesia masih berada pada masa penjajahan sehingga masih menggunakan nama Hindia Belanda. Prestasi ini adalah yang terbaik. Timnas Indonesia pun masih sangat sulit mengulang pencapaian tersebut sampai saat ini.
Bentuk skuad timnas U22, Indra Syafri targetkan emas SEA Games. Timnas U22 Indonesia menjadi pusat perbincangan pecinta sepak bola tanah air lantaran kembali ditangani oleh pelatih veteran Indra Syafri. Pelatih yang juga menjabat sebagai Dirtek PSSI tersebut mengungkapkan akan segera memanggil pemain untuk menggelar pemusatan latihan buat SEA Games 2023 di Kamboja. Indra Syafri mengaku sudah membuat roadmap yang akan menjadi paduannya dan timnas U22 Indonesia demi meraih medali emas di SEA Games 2023. Untuk mengejar target itu, pelatih asal Sumatera Barat tersebut telah berencana akan menggelar TC pada awal Maret mendatang. Pemusatan latihan bakal digelar di 2 bulan sebelum SEA Games 2023, tepatnya pada tanggal 5 hingga 17 Mei mendatang. Mantan pelatih Bali United tersebut menegaskan akan segera memanggil pemain Liga 2 untuk menggelar TC gelombang pertama. TC gelombang pertama ini memang digelar buat klub Liga 2 karena kompetisi tengah berhenti. Belum lama ini Indra Syafri bahkan sudah menjalani rapat bersama klub-klub Liga 1 dan Liga 2 untuk mensukseskan TC Timnas U22 Indonesia. Khusus untuk para pemain Liga 2, Indra mengaku akan memanggil pemain berdasarkan rekomendasi dari pihak klub. Hal itu dilakukan Indra Syafri karena kompetisi terhenti sehingga tidak bisa langsung memantau. Berbicara mengenai target, Indra Syafri optimis bisa menghapus dahaga gelar tersebut. Medali emas menjadi tujuan utama Garuda Muda karena Indonesia belum juga mampu mengakhiri puasa gelar sejak 32 tahun lalu. Indonesia meraih medali emas dari cabang sepak bola di SEA Games hanya 2 kali, yakni pada 1987 dan 1991. Indra Syafri sendiri untuk kedua kalinya mendapatkan kepercayaan melatih timnas U22 Indonesia. Sebelumnya, Indra sudah menukangi skuad Garuda di SEA Games 2019. Saat itu Evan Dimas dan kawan-kawan hanya mampu mengamankan medali perak. Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam di partai final.